tutul, sedangkan kafe, semua tadi, kena satu. Satpol PP Kabupaten Kebumen kembali menertibkan pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Penertiban pedagang tersebut diwarnai penolakan para pedagang yang tidak mau dipindahkan. Para pedagang kaki lima pindahan dari alun-alun ini membuka lapak mereka di Jalan Maijen Sutoyo, namun berdasarkan peraturan daerah, kawasan tersebut dilarang dipergunakan untuk berjualan. Teman-teman kita dari Satpol PP juga Polri dan TNI sudah mengingatkan, namun mereka beranjak dari tempat usaha mereka yang memang lagi. Menurut para pedagang, lapak yang tersedia di kawasan jalan tersebut tepatnya pada sisi kanan jalan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang, namun sudah dipenuhi oleh pedagang lain sehingga pedagang berpindah ke sisi kiri jalan. Namun sisi kiri merupakan area yang dilarang digunakan untuk pedagang membuka lapaknya oleh pemerintah daerah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Tiga orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di sebuah kafe dan homestay di Lamongan, Jawa Timur. Hari Pers Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pers telah memiliki peran yang baik dalam menjaga demokrasi Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, resmi menjadi warga negara Indonesia. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap-4 Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan menggelar olah TKP kebakaran di salah satu ruangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. Kepala Puslap-4 Mabes Polri, Brigjen Sujarwoko, mengatakan penyidik membawa sejumlah barang bukti untuk mendalami penyebab kebakaran, yakni abu arang material terbakar, kawat kabel, hingga stop kontak. Penyidik dan Puslap-4 juga akan memeriksa rekaman CCTV dan saksi mata yang melihat awal mula kebakaran. Bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik. Gitu. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan, tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan di lapor, itu baru bisa kita tentukan nanti penyebab kebakarannya apa. Jadi sudah ada saksi mata begitu Pak, sudah berbincang atau ada yang disampaikan mungkin Pak? Oh belum. Tadi yang kita tanya, yang kita harapkan saksi yang pertama melihat api, awal api, tapi ternyata yang bersangkutan lepas dinas belum kembali lagi. Kami sudah panggil untuk kembali. Yang tadi itu hanya outsourcing, teknisi itu apabila ada lampu yang mati, dia yang dipanggil untuk. Sebelumnya pada Sabtu tengah malam, kebakaran terjadi di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan. Kebakaran melanda ruang humas Gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu tengah malam. Sedikitnya 15 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Pasca kebakaran yang terjadi Sabtu malam, api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas tim pemadam kebakaran.
Menteri ATR BPN Republik Indonesia, Nusron Wahid mendatangi langsung lokasi kebakaran pada Sabtu malam. Ia langsung memantau proses pemadaman api. Nusron memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran karena saat kebakaran terjadi gedung dalam kondisi kosong. 24.00.15. Ini tahap selanjutnya adalah mengeluarkan asap yang ada di dalam kantor. Alhamdulillah tidak ada korban. Adalah gedung humas lantai 1. Kejadian jam 23.10. Tapi sudah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40 saja. Kebetulan saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat di telepon, langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini sedang ditangani, sudah padam. Pekerjaannya selanjutnya adalah pengeluaran asap. Diduga kejadian akibat apa ya? Akibat komputer yang hidup. Komputer hidup nggak ada yang jagain. Nah, lupa mati seminggu. Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak? Apa? Ruang humas doang, Pak? Ya, ruang humas. Pemirsa, berbagai persoalan pertanahan dan lahan seperti pembangunan pagar laut serta penggusuran bangunan bersertifikat di Cikarang menjadi sorotan tajam masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian ATR BPN diharapkan mampu mengatasi persoalan lahan yang tak kunjung usai dan merugikan rakyat. Seluruh sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pada area pagar laut Tangerang, Banten yang sebelumnya sudah terbit akan dibatalkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan, semua sertifikat yang di luar garis pantai akan dibatalkan, termasuk SHGB perusahaan Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Proses pembatalan tidak mudah, berpotensi digugat ke PT UN dan sudah dibatalkan 50 sertifikat di luar garis pantai Tangerang. Untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran, Ombudsman Republik Indonesia menemukan indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot, Tangerang. Selain itu, Ombudsman juga mendapati unsur pidana lain, yakni pagar tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di Kohot, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi. Ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 2,4 miliar. Adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Ya, jadi kita berharap dan berkeyakinan ini indikasi kuatnya pagar laut itu motifnya adalah penguasaan ruang laut. Selain persoalan legalitas pagar laut, Kementerian ATR BPN juga menyoroti eksekusi bangunan bersertifikat sah di Tambun Tangerang, Kabupaten Bekasi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Dari 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang guna mengganti rumah mereka yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut
Tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat itu. Mungkin mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak, terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, tetap punya rumah. Dengan adanya kemauan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang berupaya menyelesaikan berbagai masalah pertanahan, masyarakat diharapkan terus mengawal agar mafia tanah tidak terus mengganggu. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung keberagaman hingga program makan gizi gratis di perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam sambutannya, Gibran menyoroti keberagaman Indonesia sebagai kekuatan yang harus terus dijaga. Tidak hanya itu, Gibran juga menyikapi penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin atas perannya dalam menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Selain itu, Gibran juga mengucapkan terima kasih kepada aparat dan masyarakat yang turut berperan dalam menjaga kelancaran perayaan Imlek. Bapak Ibu, para hadirin yang terhormat, Indonesia adalah negara besar, negara yang kaya akan keberagaman, negara yang berbineka tunggal ika, di mana keragaman adalah kekuatan kita, di mana nilai toleransi, kerukunan telah mengakar kuat. Dan inilah yang harus terus kita jaga dan rawat bersama. Mari Bapak Ibu, di tahun yang baru ini kita sebagai bangsa yang bersatu dapat terus bergandengan tangan, saling mendukung, saling membantu dalam menghadapi beragam tantangan ke depan, baik itu terkait ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, maupun dampak perubahan iklim yang semakin berat. Semoga dengan persatuan, kerukunan, dan toleransi yang terus terjaga, Indonesia terus mampu melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045, sesuai visi misi Bapak Presiden kita. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2025. Prabowo mengatakan pers telah memiliki peran yang baik dalam menjaga demokrasi Indonesia. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu.
walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap negara kesatuan Republik. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG mulai digelar pada 10 Februari 2025. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sindo Malam.